Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, segenap para bapak, segenap para ibu, para hadirin, khususnya jamaah majelis taklim Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sebelum kita awali pengajian malam ini, marilah kita berniat ngaji terlebih dahulu agar mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan keridhaan, ilmu yang manfaat sebagai penyempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita buka halaman 57, yaitu bab baru pengajian yang ke-55 tentang keutamaan tobat. Dalilnya surat Asy-Syura ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilus sholihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum adzabun syadid. Bahwa dan adalah Allah alladzi yaqbalu, yang maha menerima pertaubatan an ibadihi, dari hamba Allah, wa ya'fu, dan mengampuni Allah, an sayyi'ati, dari keburukan hambanya, wa ya'lamu, dan Allah maha mengetahui ma taf'alun, apa-apa yang kalian kerjakan. Wa yastajibu, dan Allah menerima alladzina amanu, yaitu doanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa 'amilus sholihati, dan menerima amal-amal soleh orang-orang yang beriman. Wa yaziduhu, dan Allah menambahkan kepada mereka min fadlihi, dari keutamaan karunia Allah. Wal kafiruna, dan adapun orang-orang kafir, lahum, bagi mereka itu, adzabun, siksaan syadid, yang keras. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala
menginformasikan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu Maha penerima taubat. Oleh karena itu dunia ini tempat revisi. Artinya tempat revisi itu segala dosa kita bertobat di dunia ini. Jikalau kita punya kesalahan kepada orang lain, kita bisa minta maaf kepada orang lain tersebut. Wa yaghfiru as-sayyi'at, dan Allah mengampuni segala keburukan, kezaliman kita, kekurangan kita, dari nafsu kita. Allah akan menghapus manakala kita mau memperbaiki diri. Jikalau kita mau memperbanyak ampunan, mohon maaf kepada Allah. Makanya dunia ini tempat revisi. Sing durung nyaur utang yo isok nyaur. Jikalau punya kesalahan kita bisa minta maaf. Sebab kalaulah nanti kita sudah meninggal dunia, kita tidak akan bisa merevisi amal kita lagi. Sudah tidak ada pintu taubat, sudah tidak berlaku saling maaf. Wis gak iso nyaur utang, yo iso keluarganya itu pun ate ngerti dan diiringi gitu. Demikian pula kita tidak bisa melakukan amal lagi. Demikian pula kita sudah tidak bisa memperbaiki kesalahan kita lagi. Wa ya'lamu ma taf'alu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Artinya sekecil biji sawi, sekecil atom sekalipun, Allah itu akan mengerti dan akan diberitahukan kelak nantinya di akhirat, dimintai pertanggungjawaban. Makanya manusia itu terkadang ghaflah. Jadi ghaflah itu lalai, ya, terbius dengan duniawiya, terbius dengan harta, sehingga merasa bahwa aku lucik panjang umur. Jadi merasa saya masih panjang umur, saya masih suwe mati nih. Sedangkan mati itu kan disebut naza. Naza itu mengejutkan. Jadi terkadang kita ini dikejutkan dengan kematian itu sendiri, karena kematian itu sudah ketetapan Allah, sudah menjadi sunnatullah, takdirullah. Bukan karena kecelakaan, bukan karena sakit, bukan karena usia tua. Tidak, itu hanya sebab-sebab saja, tapi sudah tertulis di lauh mahfuz kapan, di mana kita mati. Sehingga terkadang manusia itu ghaflah, sehingga lalai gitu. Dalam sebuah kitab diterangkan kematian itu bagikan mimpi. Jadi seakan kita itu masih terbuai mimpi. Terbangun itu ketika di liang lahat, baru ketika ditinggalkan oleh seluruh keluarga kita, anak istri kita, tetangga dan jamaah kita, baru kita itu tersadar, loh, saya di mana ini? Lalu kemudian minta tolong, tapi nggak akan mampu. Mereka nggak mendengar cerita dan teriakan kita. Maka tidak seberapa lama datang malaikat, yaitu Munkar Nakir. Kalau orang-orang yang tentu banyak amal kebaikannya merasa bahagia, tapi begitu orang itu banyak dosa dan belum bertobat, maka tentu alam barzakh, kuburan itu sangat mengerikan, ya. Makanya wa ya'lamu ma taf'alun. Jadi Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Mumpung dunia ini tempat revisi,
perbanyak kita bertobat. Nanti di sini diterangkan. Jadi malam yastaghfiril fi kulli yawmin marratain faqad dzalama nafsah. Dan pun Kanjeng Nabi itu sehari kalau kita tidak beristighfar minimal 2 kali, kita ini tergolong orang yang dolim. Tapi alhamdulillah ya, jangan sholatnya jamaah, mesti kan istighfar. Setiap selesai sholat itu Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih, itu 3 kali. Belum lagi nanti tambah astagfirullahaladzim li wali walidayya 3 kali. Lalu sebelum bacaan tahlil astagfirullahaladzim 3 kali ulang. Jadi sudah lebih 2 kali. Nah itu kalau 9 kali 5 sudah berapa kali? Makanya Rasulullah memberikan batasan di sini, seseorang kalau sehari semalam tidak beristighfar 2 kali, itu tergolong orang yang dolim. Orang dolim itu orang yang tersesat. Dan alhamdulillah, makanya kita senantiasa untuk sekalipun di luar sholat maupun tidak setelah sholat, di mana kapanpun ya hendaknya kita beristighfar. Kalau Nabi itu sehari semalam minimal 70 sampai 100 kali, itu Nabi Muhammad. Makanya Nabi itu kan ibadahnya luar biasa. Walaupun maksud ya tidak punya dosa dan dijamin surga, tapi beliau itu mujahadahnya itu sangat kuat. Istighfarnya saja sehari semalam minimal 100 kali. Sholat malamnya itu sangat lama gitu, sehingga kaki beliau itu bengkak. Puasanya selalu Senin Kamis. Sehingga Rasulullah itu kalau diingatkan Siti Aisyah, istri beliau, ya Rasul, panjenengan itu kan Rasul sudah diampuni dosa-dosanya, dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang itu sudah dihapus semuanya oleh Allah. Tapi kenapa begitu kuatnya mujahadah sehingga dilihatnya kaki Nabi itu bengkak bukan karena kena jantung ya, atau beri-beri gitu ya, atau penyakit-penyakit lain lah ya, urat atau apa, tapi memang karena berdiri lama. Apa kata beliau? Ya Aisyah, afal aku abdan syakur. Apakah aku tidak boleh ya Aisyah menjadi hamba yang bersyukur? Ya tak perlu dijawab. Artinya ya maksud beliau itu tidak justru menjadikan bersombong-sombong atau berpuas diri dengan dijaminnya beliau oleh Allah masuk surga, itu justru semakin memperbanyak bersyukur ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan Allah senantiasa mengabulkan doanya orang-orang beriman dan yang beramal soleh. Makanya di sini juga nanti diterangkan bahwa kita itu gak usah khawatir, ya diterangkan di bab selanjutnya nanti, bahwa ketika kita berdoa jangan khawatir tidak diterima. Yang penting pokoknya berdoa karena itu adalah mukhul ibadah, otak atau inti dari ibadah. Demikian pula kita beristighfar, jangan takut untuk dosa kita tidak diampuni. Yang penting pokoknya astagfirullahaladzim, astagfirullah. Pastilah dosa kita akan dihapus, diampuni oleh Allah. Demikian pula jangan takut kita untuk bertobat. Gak usah ragu, karena keraguan itu namanya was-was. Was-was itu adalah tipu daya syaitan.
Kita harus yakin orang yang bertobat itu, insya Allah tobatnya itu diterima. Makanya sering saya sampaikan, panjenengan yang hadir di masjid ini, ikut pengajian seperti ini, mengerjakan sholat jamaah tadi dan nanti, itu sudah pertanda bahwa Allah itu sayang panjenengan. Allah mencintai kalau panjenengan. Tobat kalau panjenengan ini sudah diterima, itu buktinya. Sebab orang itu kalau tobatnya tidak diterima dan Allah tidak menyukainya, terjauhkan dari rumah Allah ini, akan terjauhkan dari majelis yang dicintai Allah dan Rasulnya ini. Wa'amil sholihat, dan beramal soleh. Allah menerima amal solehnya orang-orang yang beriman. Artinya kalau kita beramal soleh, yakinlah amal kita insya Allah diterima oleh Allah. Sholat kita, puasa kita, zikir kita, ngaji kita, sedekah kita, yakinlah kalau itu pasti diterima. Gak usah ragu, pasti diterima. Wa yazidu, bahkan Allah itu melipat gandakan pahalanya. Jadi melipat gandakan pahalanya. Seperti ini kan momentum Rabbul Amal, ya. Kita harus memiliki rasa bahagia. Mengapa kita harus bahagia? Wow, Nabi Ibrahim saja bahagia akan datangnya seorang Nabi Muhammad. Nabi Isa hidup 6 abad yang lalu, jauh sebelum Nabi itu terlahir. Itu begitu mendambakan terlahirnya seorang Nabi Muhammad. Itu diabadikan oleh Allah di surat As-Saff ayat 6 itu. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa saja mendambakan hingga itu diabadikan di kitab Taurat, Injil, Zabur. Para nabi-nabi umat-umat terdahulu itu mendambakan datangnya seorang Nabi Muhammad. Dan kita sudah merasakan Nabi telah terlahir dan kita sebagai umatnya. Sehingga man adha mulidi, jawabkan kanjeng Nabi, barang siapa yang mau memuliakan kelahiranku, kata beliau, untuk lahu syafi'a yaumil qiyamah, pasti akan aku berikan dia nanti pada hari kiamat itu syafaat, kata Nabi. Akan ditolong oleh Nabi, dimohonkan agar kita di hadapan Allah itu dimohonkan oleh Nabi agar dimasukkan surga bersama beliau. Itu namanya syafaat. Nabi menjamin kuntul syafi'ah, pasti akan aku berikan syafaatku. Nah, bagaimana menyalurkan energi kebahagiaan akan kelahiran Nabi kita Muhammad? Ya seperti pengajian malam hari ini. Panjenengan niati pengajian hari ini Allah, termasuk kami niati untuk rasa senangnya hati kami akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Imam Syafi'i, memperingati, memuliakan kelahiran Nabi Muhammad itu bisa berbentuk sedekah, bisa berbentuk amal soleh ya, pengajian, baca Quran. Demikian pula bisa berupa baca sholawat, ya, bisa baca Quran. Semua kebaikan-kebaikan itu diniati untuk kebahagiaan kita akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka yang demikian itu akan diberikan syafaat dan dimasukkan surga oleh Allah kelak bersama Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tidak harus
dengan momentum yang besar, kajian sekian ratus ribuan orang yang diundang, tidak. Yang penting kumpul dengan teman, kumpul dengan tetangga, jamaah. Seperti malam hari ini, kalau mumpung momentum Rabiul Awal ya kita salurkan energi itu bahwa kita bahagia karena ngaji seperti ini adalah sesuatu hal yang dulu majelis yang paling disuka oleh Nabi dan para sahabatnya. Bahkan malaikat itu dalam sebuah hadis dengan majelis seperti ini tidak peduli kapan itu selalu turun mengikuti majelis seperti ini, bahkan tawaf mengelilingi kita hingga usainya pengajian itu baru kemudian terbang kembali melaporkan majelis ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yara wajhi salah satu, itu hadis yang di bawah itu. La yara wajhi salah satu, tiga golongan yang nantinya di akhirat tidak akan melihatku. Jadi jangankan mendapatkan syafaatnya, melihat Nabi pun tidak akan bisa. Siapa itu? Anakul walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, watariku sunnati, dan yang meninggalkan sunnah-sunnah. Makanya momentum Rabiul Awal ini berbanyak sunnah-sunnah Nabi, kita niati ta'zim maulidin Nabi, memuliakan kelahiran Nabi. Contohnya ya berbanyak, bisa sedekah, bisa sholat sunnah, bisa pengajian, bisa baca sholawat, terserah lah ya. Pokoknya memperbanyak sunnah-sunnah Nabi. Sedangkan orang yang selalu meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, ya jangankan syafaat, melihatnya pun kelak nggak akan bisa. Nah, melihat aja nggak bisa, ya Allah kenalan itu. Ya nggak bisa ditolong, nggak kayak tolong itu. Waman tukitu indahu kalau yusolli alaiya. Dan yang ketiga, di akhirat itu nggak akan bisa melihat wajah Rasul adalah orang yang manakala disebutkan nama Nabi Muhammad di sampingnya, maka kemudian orang itu tidak mau bersolawat. Makanya kalau sekiranya Nabi Muhammad itu disebut di antara kita, walaupun tidak keras, walaupun di hati, disunahkannya kita untuk mendoakan beliau. Misalnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, seperti itu. Walaupun tidak keras, walaupun di hati, sehingga sebagian para ulama menjawab sholawat wajib sama dengan salam. Salam itu menyampaikannya sunnah, tapi yang menjawab itu wajib. Jadi saat ketemu di mana kapanpun seseorang assalamualaikum, itu sunnah kita uluk salam. Tapi justru yang mendengar dan menjawab itu wajib. Waalaikumsalam. Cukup waalaikumsalam. Kalau ditambahkan lebih banyak, pahalanya kita pun juga semakin banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin lebih banyak pahalanya. Sama dengan di HP itu ya. Di HP itu kalau kita diberi uluk salam, assalamualaikum misalnya, ya hukumnya pun juga kita wajib menjawab waalaikumsalam dengan tulisan. Jadi salam itu paling singkat assalamualaikum, waalaikumsalam. Adapun warahmatullahi itu bisa ditambahkan, bisa cukup waalaikumsalam.
Tapi kalau ketemu orang non muslim, salamnya wajib dihilangkan, nggak boleh. Hanya cukup waalaikum, waalaikum. Andai kata mereka pinter-pinter kan orang sekarang itu, kalau salam, assalamualaikum, kita menjawabnya waalaikum. Pura-pura waalaikum kayak salam, tapi sebenarnya itu bukan salam ya. Artinya kan waalaikum, untukmu apa nggak tahu. Sebab kalau kalimat salam berarti keselamatan yang akan diberikan Allah dunia akhirat. Jadi gak main-main salam itu ya. Jadi golongan yang tidak akan melihat wajah Rasul atau Nabi Muhammad kelak akhirat itu akul walidain. Makanya berbuat baik kepada kedua orang tua itu tidak hanya di saat masa hidupnya, tapi juga hingga walaupun orang tua sudah meninggal dunia. Bisa kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan itu bisa baca Quran, bisa berzikir, bisa berjalan kubur, bisa sedekah, bisa tahlilan, yang semuanya itu kita niati untuk almarhumah. Itu kebaikan, termasuk menyambung persaudaraan yang dulu pernah menjadi saudaranya kedua orang tua kita, atau melanjutkan amal kebaikan kedua orang tua kita. Apa amal-amal yang orang tua kita suka dulu ketika masa hidupnya ini, itu bisa kita lanjutkan. Sudah, dengan buka sekarang. Itu di halaman 59. Al-ajal minasyaitan. Tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan. Jadi tergesa-gesa itu perbuatan syaitan. Pokoknya perbuatan elek mesti perbuatan syaitan. Misalnya kalau makan tangan kiri, itu penggawean syaitan. Kalau makan mesti disisa-sisakan, mubazir, ya, disisa-sisakan ya. Itu penggaweannya syaitan. Jikalau sandalan seringkali sisian, atau yang kanan sandalan yang kiri tidak, atau kebalik, yang kiri pakai sandal yang kanan tidak. Makanya kalau jenengan sandalan kok sandalnya hilang, sekalian nyeker ya, sekalian nggak sandalan pulang. Jangan ketemu siji terus siji digawe. Saat ketemu satu, sekalian dibawa ini saja. Jadi sandalan satu saja kan atau kiri itu penggawean setan. Jadi perbuatan jelek itu penggawean setan. Senengane nang toilet itu setan. Kalau di toilet kesukaan setan, sehingga kalau di toilet itu berlama-lama. Makanya kenapa kita kalau masuk toilet kamar mandi disuruh berdoa oleh Nabi, perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Makanya banyak kita terdengar orang itu sakit, bahkan kemudian setelah itu meninggal, itu kepreset di kamar mandi. Selain itu, ya karena memang di kamar mandi itu energi negatif. Banyak sekali setan yang di sana ini, sehingga kita sampai mau masuk saja dimohon agar kita ini perlindungan kepada Allah. Ya Allah, kami berlindung dari setan laki maupun setan perempuan. Mesti aja ada cing bulan setan wedok, cing nyebul setan wedok. Nah kalau yang masuk perempuan cing budul setan lanang dan begitu. Makanya minal khubuthi wal khaba'ith.
menurut penelitian medis ya, kalau kita masuk, kata Nabi, kaki kiri itu menyehatkan paru kolon. Kalau keluar pakai kaki kanan itu menyehatkan jantung. Kalau begitu, jadi ada hikmahnya. Kiri kanan itu ada. Lah, si repot sampai ke susu kencing, wis kalau kiri kanan kiri aja repot. Makanya kita tetap fokus ya. Tidak hanya sholat saja khusyuk. Kamar mandi pun kita diperintahkan khusyuk, diperintahkan fokus. Jadi minta perlindungan lalu gak boleh berlama-lama di kamar mandi. Malah ada yang di kamar mandi berlama-lama malah merokok sambil nyanyi-nyanyi, sambil ngelamun. Itu malah hukumnya makruh ya. Bisa jadi nanti haram gitu. Tergesa-gesa itu jelek, makanya jenengan sholat jamaah sama khusyuk itu lebih utama khusyuknya daripada jamaahnya. Makanya kalau dengan maaf kebelet WC, nguyuh, sebaiknya berak dulu atau kencing dulu. Walaupun nanti kemudian setelah itu tertinggal jamaah, gak masalah. Sholat sendiri sudah dicatat berjamaah kita, karena sudah berniat. Gitu. Daripada sholat sampai percing, malah gak khusyuk. Apalagi kalau jamaahnya imamnya mau surat panjang, waduh malah gak ada khusyuk ya. Tidak enak bisa macam. Makanya khusyuk itu utama. Termasuk kalau misalnya seseorang yang di kamar mandi lalu kemudian setelah wudhu imam sudah takbir, gak usah teklayong, gak usah berlari-lari, itu bisa nyantai saja. Kalau tertinggal gak masalah, kan ada masbuk istilahnya, pahalanya sama. Sehingga jangan sampai tergesa-gesa, sampai berlari-lari, gedebuk-gedebuk. Itu satu, niatnya bisa kacau. Saking tergesa-gesanya niatnya itu kacau. Jangan-jangan sholat asar diniati dulu, jangan-jangan sholat isya diniati maghrib karena tergesa-gesanya. Yang kedua, nggak fokus, menghilangkan khusyuk, konsentrasi. Dan yang ketiga, ganggu jamaah yang lain. Tunggu, mau nggak mau kan orang itu mendengar, sehingga mengganggu konsentrasi orang yang melakukan sholat jamaah. Itu jauhnya nggak boleh. Makanya tergesa-gesa itu perbuatan setan. Ya. Tapi ada 5 perkara yang kita boleh tergesa-gesa. Artinya menyegerakan. Ada beberapa hal. Pertama, mengubur mayit. Nah, jadi mengubur mayit itu disunahkan kita menyegerakan. Nggak usah ditunda-tunda, karena orang yang baik itu segera akan mendapatkan kenikmatan di alam barzahnya, di alam kuburnya. Kalau semisal dia orang yang tidak baik, maka tidak menjadi beban bagi mereka yang hidup. Makanya segera untuk disegerakan bermayit. Yang kedua, menikahkan anak putrinya. Jadi kalau punya anak putri, khususnya putri, itu disunahkan untuk menyegerakan. Jadi dengan menikahkan anak putri, maka tanggung jawab kita sudah selesai. Itu diambil alih pertanggungjawaban itu oleh suaminya. Beda sama anak laki. Kalau anak laki itu walaupun sudah menikah, dia harus masih mendengarkan apapun yang disampaikan oleh bapak ibunya.
ketaatan itu tidak mudah karena dia beristri. Makanya dulu Nabi Ismail itu setelah menikah, lalu Nabi Ibrahim itu berkunjung ke rumah beliau. Karena penerimaannya istri Nabi Ismail itu kurang baik, sehingga Nabi Ibrahim bilang ke istrinya itu, ke istri Nabi Ismail, tolong nanti kalau suami kamu datang, tadi telah datang Ibrahim, itu tolong pintu ruang pintu utama, ya, pintu utama depan rumahnya itu tolong dicopot. Oh ya, nanti akan saya sampaikan. Itu bahasa Prancis, bahasa Tias. Nggak ngerti kalau itu bahasa Tias. Begitu Nabi Ismail datang, kemudian disampaikan, tadi datang Nabi Ibrahim katanya pintu utama disuruh dicopot. Itu maknanya disuruh mencerai. Dilakukan oleh Nabi Ismail. Jadi kalau anak itu, anak laki, tetap harus taat kepada bapak ibunya. Tapi kalau anak perempuan, begitu kita lepas, diambil alih pertanggungjawaban oleh suaminya. Makanya jadi anak laki itu banyak kan cerita-cerita di zaman Nabi yang sangat mencintai istri, menyepelekan ibunya, akhirnya meninggalnya kesulitan. Sampai ada dongeng di Indonesia itu paling kundang ya, lebih mencintai istrinya daripada ibunya sendiri, sehingga ibunya mengutuknya, sehingga dalam dongeng itu digambarkan menjadi batu dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah sebagai pelajaran bahwa anak laki, termasuk kita kan laki ya, adalah harus ketaatan pada bapak ibu itu tidak ada batas ya. Kalau suami istri masih, kalau ada suaminya yang harus ditaati. Kemudian yang ketiga, membayar hutang. Nah, yang harus khusus itu bayar hutang. Kalau janji tanggal 1 ya tanggal 1, bahkan kalau bisa sebelum tanggal 1 dibayarkan. Bahkan membayarnya pun tanpa akad ya. Kita orang bahkan tanpa masalah, tanpa akad, tanpa diawali akad di awal itu bunga nanti ya, riba. Misalnya dua hutang tuh sampai gowo kedang saja kayak sebenarnya C3I atau membawa jajah dan lain sebagainya. Itu dalam Islam begitu. Jadi menyegerakan, nggak malah melayu, nggak malah melayu. Dia utang malah nyengkir. Dan yang keempat, bertobat. Kalau setelah berbuat dosa. Jadi kalau merasa berbuat dosa, segera itu justru lebih baik. Kemudian yang kelima, menghidangkan sesuatu kepada tamu. Jadi kalau ada tamu, kita tergesa-gesa segera seolah disuguh ya. Nabi itu kalau ada tamu dengan tangannya beliau sendiri menyuguhkan ya. Malah dalam sebuah hadis itu barang siapa yang mengiringi tamu, jadi kalau tamu itu pulang terus ditutup dalam gitu. Kalau sampai 7 langkah ya dibukakan 7 pintu surga. Kalau sampai 8 langkah akan dibukakan baginya 8 surga. Kalau 1 langkah ya 1 surga, kalau 2 langkah 2 surga. Artinya apa? Begitu istimewanya. Jadi bukan terus ada tamu, begitu keluar langsung tutup blok, terus jeblek atau sentuh kamu deh. Terus tapi coba kalau diantar sampai ke kendaraannya, terus jajan, luar biasa itu
satu, kata Nabi cuma di hadisnya itu 7 langkah disediakan 7 surga, 8 langkah disediakan 8 surga. Jadi tidak peduli siapa kamu, jangan ate sing kanca api ditutno, nek bose ditutno. Ate orang-orang yang biasa itu malah pintu diprek. Terus itu kan. Jadi diantar. Dan Nabi itu selalu begitu. Makanya kalau berbicara maulid Nabi, memperingati kelahiran Nabi, salah satu sunnah yang menjadi tuntunan uswah tauladan Nabi itu, kalau ada tamu, beliau tergesa-gesa menyuguhkan apapun yang beliau punya. Orang yang roti, segera dijumpai, segera ditemoni, segera dihidangkan sesuatu. Kalau pulang diantar oleh beliau, itu diantar, sehingga beliau mengatakan berarti kan minimal 7 langkah ya, karena hadisnya itu 7 langkah 7 surga, kalau 8 langkah 8 surga. Jadi minimal dari pintu sampai keluarnya itu 7 langkah. Begitu sudah keluar diiringi masuk lagi lah, apalagi sampai ke mobilnya, itu luar biasa. Dan termasuk yang terakhir untuk menyegerakan itu ketika berbuka puasa. Jadi begitu berbuka, begitu azan, malah lebih disunahkan mana? Takjil dulu atau sholat maghrib dulu? Takjil dulu, ya. Malah sunnahnya itu kata Nabi, fabda'u, awali dengan makan dulu. Bisa dengan beberapa butir kurma, minum seteguk air, pokoknya didahulukan berbuka. Artinya Islam itu sangat mengerti hajat kebutuhan manusia. Mengapa? Sebab daripada nanti sholat keinginan mana? Kan malah kausuk. Maka boleh mendahulukan berbuka, lalu kemudian baru sholat. Disitulah Allah terkadang lebih mendahulukan hajat manusia daripada ibadah kepada Allah itu sendiri. Sehingga jangan sampai orang itu sholat malah tidak khusyuk dalam sholatnya, malah kepikiran pahala. Jadi disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Saya kira itu karena jabir itu ya. Moga ya, mau tanya? Ya. Oh gini cerita. Oh gitu. Cukup? Ada yang tanya? Kalau nggak ada nanti ngomong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J. Di mana kesalahan itu sudah sangat lama sekali. Tahun yang lalu, baik itu kesalahan menjurumi Allah, dan rasa-rasanya sudah ada kesulitan menemui yang tidak beriman. Dan kalau ada beberapa yang bisa kita temui, mungkin akan menimbulkan kemaslahatan karena sudah terlalu lama sekali. Mungkin karena masalah ini tidak ada bagaimana. Seperti apa itu? Jadi kalau punya dosa kepada Allah kan mudah ya, dimana kapanpun kita membaca istighfar dan berkomitmen untuk tidak mengulang dosa kita, pastilah Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan dalam sebuah hadis itu disampaikan Nabi, at-taibu kamal dzambaba, orang bertobat itu seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Yang kedua, dosa kepada sama manusia. Dosa kepada sama manusia itu kan ada dua, ada yang terkait harga diri, ada yang terkait berupa benda ya. Kalau harga diri, pernah menghina, pernah
memukul, pernah mencaci, misu dan sebagainya, ngerasani, kan cukup kita minta maaf, ya, minta maaf gitu. Atau bersalaman itu dengan sendirinya sudah dosa keduanya diampuni. Mau salaman tok itu sudah diampuni dosa orang kedua itu. Atau kalau berupa benda ya harus dikembalikan. Tak bisa dengan salaman atau minta maaf saja, tak bisa. Misalnya punya utang, ya harus nyaut. Kecuali kalau yang bersangkutan bilang besok nyaut, tak halal. Ya udahlah, kalau saya nyaut, saya bebaskan, selesai tidak. Kalau semisal orangnya nggak ada gimana? Orangnya nggak ada. Kalau orangnya nggak ada, panjenengan kesulitan untuk menemui apakah itu keluarganya dan sebagainya, ada pindah jauh lah. Kalau ada keluarganya, berikan keluarganya. Sudah meninggal ya, Ustaz. Tapi keluarganya ada nggak? Ada, ya berikan keluarganya. Ini utang saya dulu kepada si fulan, belum sempat saya berikan. Keluarganya yang terima. Tapi kalau nggak ada siapapun, berikan ke masjid. Nah, berikan ke masjid misalnya 1.000. Ini niat saya, di hati niat saya nyaur utangi si fulan, saudara. Sehingga ketika di akhirat dia tuntut, sudah nggak sampai tak saudara, pen ini, pen, nah itu. Jadi bukan uang jenengan yang hakikatnya disodakokan itu. Misalnya 100.000 ya berikan aja ke masjid, bisa ke pesantren, bisa ke kebaikan-kebaikan rumahnya, bisa. Kalau misalnya berupa kesalahan, bukan harta, pernah misui, pernah menyinggung dan sebagainya, tapi orangnya sudah tidak ada atau meninggal, bisa dengan memohonkan maaf. Misalnya ini fulan ya Allah, berikan ampunan kepada si fulan. Biasanya orang yang diingat oleh diri kita itu orang yang kita kasih. Kedua orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri, ya Allah, ampuni kedua orang tua kami, ampuni kesalahan keluarga kami. Gak mungkinlah kita memohonkan ampun kepada seseorang atau tetangga. Tapi gara-gara kita punya kesalahan, mau nggak mau kan kita ingat. Nah, kita mohonkan maaf, ya Allah, ampuni dosa dia. Sehingga ketika terjadi tuntutan, ya itu yang menjadi bayarannya nanti. Wes biar tak jalur 10 apa ya, selesai ya. Itu. Ada ya. Jadi kalau berupa benda itu sudah kokan. Kalau berupa kesalahan badania, ya, harga diri dan sebagainya, itu mohonkan ampun kepada Allah. Ya, yang cukup aja, ya Allah, ampuni dosa-dosa si fulan, itu aja. Maka dengan begitu Allah pun akan mengampuni dosa kita. Dan ketika nanti diminta pertanggungjawaban, ketemu dia tertawa-tawa aja, jadi senyum aja mungkin. Ya wis, alhamdulillah, sampai jalur Nabi ya, jalur 10 gitu. Jadi dalam Islam itu mudah sebenarnya, ya, mudah. Makanya insya Allah lah kita semuanya ini harus yakin bertobat, pasti tobat kita diterima. Kalau istighfar, mohon ampun, pasti dosa kita diampuni. Kalau berdoa, yakinlah doa kita diijabahi. Kalau beramal soleh, yakinlah amal soleh kita diterima. Kalau kita nanti mati, yakinlah kalau nanti di akhirat dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira begitu, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kita ampunan dan ilmu yang manfaat. Tentunya momentum Rabiul Awal ini, kecintaan kita kepada Rasulullah, semoga berbanyak sunnah-sunnah, amalan sunnah Nabi. Semoga kita semuanya mendapat syafaat di dalam akhirat. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan bacaan majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.